para ulama pun menyebutkan sesungguhnya dusta itu sendiri disebutkan ada 5 macam. Terkadang dusta itu atau al-kadzib, kebohongan itu wajib hukumnya. Loh kok wajib? Iya. Seperti liinqadhi mali muslimin, ketika untuk menyelamatkan harta seorang muslim. Ya. Ada harta saudara Anda akan dicuri misalnya. Rumahnya mau dibobol maling, tahu itu rumahnya kosong ya, kamu tahu padahal rumahnya itu kosong, tapi tahu orang ini mau akan merampok, mau maling. Kalau kamu ngomong jujur nanti akan dicuri rumah tersebut. Maka dikala itu berdusta adalah sesuatu yang wajib. Supaya apa? Supaya menyelamatkan harta saudaramu yang muslim atau jiwanya yang sedang terancam. Ada fulan ya, ketika saudara Anda yang muslim akan dibunuh misalnya ya, dia bersembunyi meminta tolong kepada Anda. Anda tahu tempatnya, lokasinya, kemudian Anda ditanya oleh orang yang akan membunuhnya. Tentu saja kalau seseorang berkata jujur akan menyebabkan tewasnya saudaranya yang muslim. Maka dikala itu berdusta adalah hukumnya wajib. Oh tidak tahu saya tidak tahu, saya baru datang misalnya. Karena nyawa seorang muslim adalah sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haramun, dan terkadang berdusta itu hukumnya haram. Tentu saja berdusta tanpa ada manfaat secara syariat. Berbohong, berkata berbeda dengan kenyataan secara umum ya. Tidak ada tendensi apa-apa menolong orang, tidak ada. Berkata dusta ya, untuk menipu apalagi wali'udzubillah, maka kesemuanya ini adalah haram. Dan terkadang mandub, dianjurkan berbohong kepada orang kafir ya. Seperti innal muslimin akhadhu fi uhbatil harb, ketika kaum muslimin sudah bersiap-siap ingin berperang melawan orang kafir, kemudian orang kafir ingin tahu strategi kaum muslimin ya, maka berbohong dianjurkan. Wa makruh, disebutkan pula ada hukum bohong yang makruh ya, bukan haram, bukan pula wajib, bukan pula sunnah, tetapi makruh saja, lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Supaya tidak menjadi kebiasaan. Seperti apa? Al-kadhibu lizaujah tadyiban li nafsiha, berdusta kepada istri ya. Berdusta kepada istri misalnya. Apalagi yang memiliki istri lebih dari satu misalnya. Kalau jujur-jujuran ya, maka dikatakan itu adalah makruh. Makruh kenapa? Ya lebih baik ditinggalkan. Misalnya supaya tidak menjadi kebiasaan di dalam berdusta. Dan yang terakhir mubah, boleh berdusta untuk al-islah bainan nas, untuk mengakurkan di antara manusia. Dua kelompok, dua kubu, dua kampung tawuran, datang ke sana, saudaramu kampung sana ingin minta maaf loh, datang ke sana pula membawa hadiah ini dari kampung sana. Mereka mengakui ada kesalahpahaman teknis, kesalahpahaman pengertian, miskomunikasi, sana minta maaf. Oh iya tak? Iya. Akhirnya menjadikan sebab kedua kubu, kedua kampung
saling islah, saling damai, ya. Maka hal itu diperkenankan untuk mengislah, untuk mengakurkan antara kaum muslimin. Akan tetapi disebutkan ketika seseorang terpepet untuk berdusta, semaksimal mungkin jika ada cara agar dia tidak berdusta, maka gunakan cara tersebut. Walaupun ada hukum tersebut, ada yang mengatakan di antara dusta itu atau bohong itu ada yang boleh atau wajib, bahkan atau sunnah tadi, atau mubah. Tapi jika bisa dia tidak berbohong, lebih baik tidak berbohong. Seperti apa? Dengan menggunakan kata-kata yang memberikan makna lebih dari satu. Inna fil ma'aridhi lamanduhatan anil kadhibi. Sesungguhnya di dalam menggunakan kata-kata yang bisa memberikan penafsiran lain, itu bisa menyelamatkan seseorang daripada dusta. Seperti misalnya ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu menjaga, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang di depannya, terkadang di kanan beliau alaihi salatu wasallam. Pindah lagi ke kiri, kadang di belakang, mengawasi. Jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena apa-apa. Sehingga pernah di dalam perjalanan hijrah itu bertemu dengan sekelompok orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu kenal dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tetapi tidak kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dikala itu sedang gencar-gencarnya orang-orang kafir Quraisy memburu, mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, papasan dengan sekelompok orang yang kenal dengan beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa ini? Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang ini yahdini as-sabil, orang ini tukang, orang ini yang menunjukkan jalanku. Pikirnya orang-orang kafir Quraisy, oh, yang menunjukkan jalan menuju tujuan, menunjukkan jalan ke Madinah. Pikirnya orang kafir Quraisy. Padahal menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang menunjukkan jalan kebaikan, menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata-kata yang semacam ini, ya, bisa menyelamatkan seseorang untuk tidak berkata dusta, supaya hal itu tidak menjadi kebiasaan berkata dusta. Kalau sudah kebiasaan repot. Jadi semaksimal mungkin kalau bisa menggunakan kata-kata yang memiliki banyak penafsiran, ya, yang semacam ini,